surat ke rumah kami di Kota Baru. Surat keterangan tanah. Ini suratnya. Selanjutnya kami mempelajari, habis itu kami langsung melakukan penelusuran. Kami langsung melihat lokasinya, langsung meneliti ke informasi ke beberapa masyarakat, khususnya masyarakat sepapat, dan akhirnya kesimpulannya memang sangat banyak. Ada yang tidak memiliki SKT juga memberikan kuasa kepada kami. Namun kami sudah turun ke lapangan mencari informasi-informasi. Dalam hal ini tidak ada administrasi, namun ada saksi. Akhirnya kesimpulan kami langsung melakukan permohonan dengan Bapak Camat, langsung melakukan sebuah mediasi pertemuan di kantor kecamatan. Ini fotonya, ada dokumennya dan ada rekaman. Habis itu mohon izin kami datang ke tempat kepala desa pada saat sore hampir maghrib. Dan keterangan kepala desa sudah kami dengarkan. Namun perjalanan waktu kami sudah laporkan hal ini ke Paskentel Polres Kota Baru dan koordinasikan Paskentel dari Kodim 124 Kota Baru. Akhirnya sudah koordinasi itu kami menunggu waktu untuk bertemu dengan Bapak Sekda. Namun sebelum kami menyampaikan atau masuk ke tempat Pak Sekda, alhamdulillah kami mendapat sebuah surat. Ini suratnya dari Pak Sekda. Di dalamnya kami hampir tidak mengerti. Kami bacakan surat nomor 125 garing 1701 pemerintah dalam hal ini Sekda Kota Baru. Surat penting lampiran hal penjelasan terkait dengan status lahan di Desa Sepapak, Kecamatan Sampanahan, tanggal 01 Agustus tahun 2002. Kepada yang terhormat Kepala Desa Sepapak di Sepapak, sehubungan dengan hal update training tata ruang nomor 050 garing 1231 RT tanggal 21 Maret tahun 2002 dalam rangka mempercepat investasi di daerah wilayah Kecamatan Sampanahan dan pembebasan lahan oleh PT Sumber Daya Energi di Desa Sepapak, Kecamatan Sampanahan. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Berdasarkan hasil integrasi wilayah yang dibebaskan oleh PT Sumber Daya Alam di Desa Sepapak, Kecamatan Sepapak, bukan aset desa, maupun aset negara, karena tidak tercatat dalam pencatatan sebagai aset daerah. 2. Lahan yang dibebaskan oleh PT Sumber Daya Energi di Desa Sepapak, Kecamatan Sampanahan sesuai dengan surat pernyataan penguasaan fisik Desa Sepapak adalah milik masyarakat Desa Sepapak. Adalah milik masyarakat Desa Sepapak. 3. Agar proses tersebut dapat memperjelas sesuai dengan ketentuan dari dan dapat dilaksanakan. Kami memang agak sedikit protes dengan Bapak Sekda karena surat ini ditujukan kepada Kepala Desa Sepapak, sedangkan poin 2-nya lahan dibebaskan oleh pihak perusahaan adalah sesuai surat keterangan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Sepapak. Ini disampaikan.
ditujukan kepada tembusannya ke Camat Sempadan Gunung Batu Besar titik sumber daya energi. Nah, sehubungan hal tersebut kami sedikit koreksi. Kalau itu disampaikan pemberitahuan soal tanah ini, kami tepatnya tujuan surat karena kami ditujukan ke camat itu sebenarnya. Nah, terus ke Bapak Kapolsek, terus ke Bapak Dan Ramil. Nah, di bawahnya juga titik sumber energi daya energi. Ini sebenarnya harapan kami. Nah, mengulah SKT-nya kepala desa tentu lebih mengetahui menurut kami. Ini kami hanya sedikit baru argumen dengan Pak Sekda. Kenapa surat Pak Sekda menunjukkan ke kepala desa? Sebenarnya kepala desa memberikan penjelasan ke Bapak Sekda. Ini sebenarnya artinya apakah ini salah atau tidak? Mari kita mengamatinya. Itulah. Nah, berdasarkan surat ini kami bergerak berkoordinasi dengan pemerintah daerah asisten 1, 2, 3. Terus kami koordinasi dengan bidang sosial Pas Entel, Kanit Entel Polres Kota Baru. Terus kami bergerak ke Pas Entel di Kodim. Sekarang beliau sudah pindah ke Banjarmasin. Sekarang baru Pas Entel. Lalu hasil pertemuan di camat ini gambarnya. Hasil ini kami rekam dan kami laporkan hal ini. Pak Camat pada saat itu sejujurnya menyampaikan bahwa beliau ada tahu permasalahan. Kami sebagai warga Indonesia yang duduk di wilayah Kabupaten Kota Baru bingung juga kenapa transaksi. Tapi ada orang dalam dari perusahaan mengatakan kita perhatikan kelayakan dan kepantasannya, logika yang dijadikan ini berseberangan. Nah, maka dari itu kami memang sesudah penjelasan beliau itu dari pihak perusahaan, kami sadar pihak perusahaan sudah 86 karena sudah membayar. Tapi kami ingin dengan pihak perusahaan membuka lahan yang dibebaskan itu, ya, lahan yang mana? Kalau kami yang dibebaskan lahan Papuan, ini segera dan lain-lainnya, artinya agak tumpang tindih segera. Karena pihak perusahaan tidak mau secara real, harus secara administrasi, harus membuat keterangan tanah dan transaksi itu dibenarkan oleh notaris yang ada di Kabupaten Kota Baru atau yang datang dari Jakarta. Ini fakta. Fakta itulah yang menjadi dasar kita untuk. Maka dari itu dalam musyawarah ini kami sangat terbuka dan ingin sekali. Nah, kami ceritakan tentang perjalanan kami. Kami sudah ingin turun ke jalan untuk melakukan demo di perusahaan Timpa. Tapi malam itu, ini gambarnya. Nah, di pondok kami, nah, gambarnya Pak. Nah, gambarnya. Karena musyawarah mufakat apa ujar Pak Kapolres, Pak Kapolsek tadi, akhirnya kami bermusyawarah mufakat bersama Polsek Bungkukan. Karena perusahaan posisi kantornya, posisi wadahnya di Kecamatan Klumpang Barat Bungkukan. Atas pemikiran kerjasama yang sangat dingin, tadi boleh berdebat, kata Pak Kapolsek, tapi hati jangan panas, kepala jangan meledak. Ini faktanya. Di dalam pembicaraan itu, abang sementara no komen. Akhirnya bersepakat dari negosiasi kami pagarlah tanah tersebut. Nah, maka dari itu kami berharap untuk hal ini sebenarnya kami sudah ada wanti-wanti dari Pak Bupati, bahkan adik Bupati, kami siap membantu kepala desa selama permasalahan ini berpikir dengan real dan fakta. Karena kami masih ada pertemuan kedua. Ini gambarnya. Di dalam pertemuan kedua tuh isinya mungkin pada saat itu yang lebih tahu adalah, kalau ada salah Pak Mulyadi, ya, Pak Mulyadi pas bertepatan beliau adiknya kepala desa. Jadi hal ini
renungkan, pikirkan baik-baik. Investasi kita dukung, tapi jangan sakiti hati rakyat. Itu yang kami harapkan. Karena kami jujur saja sudah mewanti-wanti dengan pemerintah, mewanti-wanti kepada Pas Entel Polres Kota Baru, mewanti-wanti kepada Pas Entel Kamkodim, dan kami ingin lebih cepat lebih baik. Karena apabila permasalahan ini tidak terbuka, transparan, fakta yang dibuka semua, maka kami melangkah lebih jauh. Kami mohon kepada pihak perusahaan harus membuka dasar apa Anda menggusur tanah rakyat kami. Kalau tidak terbuka, kami mohon kepada pihak perusahaan untuk kegiatan di stop dulu. Langsung saya informasi dari camat bahwa camat baru bilang bahwa ini sudah ada di ranah Polda Kalimantan Selatan. Kalau ini sudah melakukan penyelidikan, ada yang melapor, sementara kegiatan dihentikan. Tapi saya jadi bingung. Sementara ini Kapolsek tidak pernah menyinggung permasalahan ini karena beliau, kami yakin, tidak diberitahu. Itulah yang kami sampaikan. Semoga diskusi pada hari ini, silakan dari Bapak Camat, dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini, marilah kita buka demi kebaikan kita bersama sebagai masyarakat Sejaan Kabupaten Kota Baru yang termasuk bulu-bulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warga Nampak. Itu kami dari dan terkait yang kemudian kita aktifasi apa masalah revitalisasi desa. Jadi sebenarnya dari pertemuan awal di kecamatan itu masih menjelaskan, silakan berbuat pilihan untuk berbuat di pengadilan aja. Tergantung mungkin kalau berdebat. Masalahnya kami minta berbuat pilihan ini mana bukti berkaitan di situ. Kalau mungkin nanti ada traksional orang tahu sejarahnya dulu. Berbuat pilihan ini jangan dari rumah. Yang arahnya genjot harus digunakan. Itu satu. Yang kedua, kalau memang beberapa pemikiran di situ, tolong SKT-nya mana atau segel, kalau pertemuan kita segel gitu. Itu yang kami harapkan. Jadi kita bisa artinya berdiskusi bersama. Tapi kalau tanpa bukti, kalau punya Papua ini kan kalau menjadikan bukti, kita pasti ada. Nah, kami pada tanggal 10 Februari, kami itu sudah mengajukanlah surat pelepasan dari PTPN Desa Medanali BPD Kepala Desa Camat. Tanggal 11 Februari kami rapat di desa. Nah, jadi urut secara pribadi sebenarnya kalaupun itu ada hak membuat orang lain di situ, urut tidak mungkin lah desa itu menyepakati melepas lahan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengaruhnya lahan di situ kan sudah masuk itiran plasma. Jadi kan ada siapa lagi itu sudah diserahkan ke KUD dan KUD ke PTPN. Jadi kerjasama itu sebenarnya ada surat kuasa dari desa untuk KUD dan KUD supaya itu diplasmakan. Nah, itu makanya desa itu sebenarnya dalam hal ini pada tahun 2012 itu sampai sekarang desa itu cuma monitoring aja karena segala urusan administratif masalah lahan itu sudah dikuasakan ke KUD Karya Guna Tanjung Sari. Nah, makanya kan kemarin itu sebenarnya dari awal itu sudah dijelaskan membuat pilihan. Kami di desa itu memohon keputusan untuk pelepasan itu, meskipun sampai ganti rugi tanggal 7 April itu memang belum ada jawaban dari perusahaan secara resmi atau tertulis. Nah, terkait kebutuhan ini memang dulu sejarahnya itu panjang banget. Mungkin nanti yang lebih berkapasitas menjelaskan ini Pak Mulyadi karena ini yang dulu menjabat sebagai Sekdes, kemudian PJ Kades. Menurut sendiri kan di 2016 mulai, cuman karena namanya ada permasalahan ini, makanya harus coba bolak-balik data. Nah, jadi terkait masalah ini, menurut pribadi sebenarnya sudah juga kemarin di Sabtu ada Pak Bupati masalah ini sudah. Artinya ini karena ini salah satu namanya proyek strategis kabupaten ke nasional di bawah kemudian ada
secara pribadi juga kan dia menyakiti kemudian kalau Pian ada di situ ya kita diskusikan. Cuma kalau kita diskusikan maksudnya hari ini udah bisa tuntas lah. Kami secara pribadi semalam Pak sebenarnya lebih terkait itu kalau warga menunggu lama Sungai Durian menggalau hilir dan itu pagi ini sapa di bapak saudara tetap kami tetap baru durian karena kesepakatan rapat itu yang boleh menerima itu yang orang tinggal sepapah. Pada hari ini baca piring kakak dan ada rumah dari komisi sepapah. Makanya keluarga kami yang di Menunggu Baru, Sungai Durian, apa namanya di Bagalau Hilirnya sama, ada tidak dapat juga karena berdasarkan keputusan rapat. Nah, jadi ulun menyampaikan bahwa PLN ini jangan mohon kita tolong ya. Yang orang ini beredar kan berkembang di masyarakat pada di mana-mana kan ulun yang menjual tanah. Nah, sebenarnya kami yang menjual ini bersepakat kan oleh rapat dan sebagainya itu pada sehari 2 hari, pada sehari 2 kali rapat. Nah, sampai ada berkembang kepada saya yang menjual, masuk yang dilakukan di media sosial. Jadi secara pribadi, ya mungkin pada saat ini lawan bisa menjelaskan di forum terbuka seperti ini bahwa kami itu dulu sebenarnya lu secara pribadi kadang melibatkan masyarakat umum juga karena lu tahu tanah di situ tuh kan ada siapa lagi yang punya yang ampun itu plasma lawan PTP bukan PTP sih plasma lawan inti ya PTP tadi lah inti meskipun sampai hari ini kan harganya belum terhitung. Nah makanya kami coba rapatkan ini kemarin itu setelah surat ke PTP itu tanggal 10 Februari tanggal 11 kami rapat dan sepakat. Artinya kayak ini program pemerintah yang sifatnya memang kita kan kalau cuma paham bahkan kami waktu itu berpikir dengan ada investasi yang lumayan ini Pak artinya berskala multinasional lah mungkin lah standarnya itu makanya kami menyambut dengan baik karena secara otomatis Kecamatan Sampanahan akan mendapat dampaknya khususnya warga kami desa Sepapa karena dengan ada pelabuhan itu pertama pelabuhan itu banyak sebenarnya ngaruh peluang kerja ada di desa. Itulah kenapa kami bersepakat malah melepas. Seandainya di situ ada pemberhentian, artinya bukan masuk inti lah di situ. Ada plasma dari inti, mungkin kami ada serta pertama melepas. Cuma karena di situ ada siapa lagi, itu inti, satunya plasma, kemudian Papuan mengklaim lagi 20 hektar melalui apa namanya ada SKT-nya memang ada. Cuma begitu masuk plasma, itu pada awal lagi mengaku dananya di situ. Plasma itu kan sudah dimasukkan itu perusahaan yang ngatur di mana kayaknya begitu CPP-nya keluar hanya ketahuan di mana posisinya. Lalu pengarahnya kalau kita berangkat dari sejarahnya kan sebenarnya kemarin waktu menghadapi SKT itu kita tahu ukurannya dari SKT-nya itu ukurannya ada karena memang terbit SKT itu pengarahnya pada saat suasana yang panas seperti itu dan Ubuan Pian ini sebenarnya sudah terwakili di 20 hektar itu pada saat Pak Yudi ujar Pak Yudi kan difoto sama Pak Diso dan Kolota pada saat itu oke lah untuk sebatu besar ini 20 hektar jadi karena diukur itu sistem diklan 20 hektar aja dibayarkan sudah 20 hektar diukur ada cuman batas-batasnya ada utara selatannya ada kalau kita lihat pulang di batasnya itu Pak sebenarnya karena di situ diukur si tanahnya bingung gitu itu makanya kalau dari pihak Papuan menyalahkan waktu semalam ada berapa kali rumah menurut kalau berdasarkan SKTP ini tanah Pian ini dalam karena di situ kan timurnya sungai pengarahnya Sungai Pinang kemudian pengarahnya selatannya Renah baratnya Sumbar utaranya Rapak berarti kan kira di situ posisi tanahnya sampai Papuan berarti desa menipu mengulangkan SKT itu harusnya Pian membaca sebelum menentukan kepala desa itu pada saat itu kan diproyek ini kepala desa itu terakhir tanda setelah saksi-saksi tanda tangan kemudian yang membukari tanda tangan nah barulah kepala desa tanda tangan. Nah jadi kalau dianggap salah itu mungkin pada saat itu ketelitian si pembeli lu tidak mau mendalam apa yang terdahulu karena sini terakhir tanda tangan setelah saksi tanda tangan kepala desa terakhir tanda tangan. Nah, itu kemudian ampun sidin ini Papuan ini termasuk di dalam paket plasma 10 paket. Jadi pada saat itu tuh satu paket itu 1 hektar bareng 1 hektar kalau pada salah 1 hektar lah mungkin karena dulu sistemnya kan pola 50-50 kalau 2 hektar berarti hektar inti hektar plasma. Nah itu yang menjadi dasar kami kenapa kami mengambil kebijakan itu untuk kemajuan desa kami dan khususnya itu pada lepas tanah itu
Pak beredar, kami tahunya rapat aja. Jadi di desa itu Pak, kalau kami menjual tanah kering, maulah kami menyampaikan ucapan itu kami menjual tanah kering sebenarnya itu kan wewenangnya desa menjual rapat berapa, tanah kering berapa. Itu kan artinya di desa ada hal yang perlu disampaikan di umum, mungkin yang secara apa ngarannya itu kayak itu ramai itu mungkin harus disampaikan ke umum kemana-mana dikirim di media sosial lalu kami ngaran itu boleh. Tapi hal-hal yang sifatnya kewenangan desa itu kan harus disampaikan ke umum. Memang kalau sejak ini kan kebetulan ada ruang dari PTSD juga. Dulu itu awalnya datang itu memang buat ini kita tanah rapaknya aja Pak. Rapaknya waktu itu kalau hal di plot itu kalau nggak salah 8 hektar rapaknya aja tuh murni rapak. Nah kemudian beberapa hari kemudian datang lagi rubuhannya ini artinya minta tanah keringnya juga karena untuk infrastruktur dan sebagainya itu kalau dirapak tengah sedikit terlambat. Lalu kami rapat lagi. Nah itu tadilah ada kebijakan dari kepala desa disampaikan ke masyarakatnya kayak apa kalau tanah kering ini kita lepas. Karena di situ kan ada Pelabuhan Argo, itu ada 4 hektar yang di luar plasma, kemudian ada 2 hektar, 6 hektar semuanya itu 4 hektar profile, 2 hektar perumahan. Nah jadi sampai hari ini kan yang terdorong itu kalau ada salah itu kemarin itu kalau di intinya kalau itu 3 hektar yang terdorong, kemudian masuk plasma 32 yang terdorong itu sebenarnya 14 hektar plasma, 6 hektar itu di luar plasma. Jadi kita 2 hektaran aja yang terdorongnya. Nah kemudian akhir-akhir ini lo melihat di situ banyak patok di dalam sawit plasma, ada juga patok pemilikan kira sipil. Ini apa betul ini? Ini kan sudah selesai sebenarnya zaman 2012 dari rumah sakit. Artinya kalau membuat mengklaim pada hari itu di tanggal LC kan 2 kali itu Pak 2012-2015. Kalau ada pian, kenapa ada pian tahan? Kenapa setelah 10 tahun ini begitu perusahaan masuk yang berskala ini yang artinya untuk orang yang rugi dan sebagainya hanya pian tahan di situ. Dulu sebenarnya kada terlalu mendalami masalah itu lah, cuman kan secara logikanya gitu kalau merasa kan dulu banyak Pak itu 978 hektar rasanya dibagi 2 artinya pelajaran inti. Nah pada saat itu ada kesepakatan itu rame-rame naik Pak sudah makanya masih tinggal sedikit mana lagi jadi 0,5 ini kalau salah 0,42 lagi. Jadi klublah orang-orang yang merasa ada di situ. Kenapa membuat beda ini? Kalau pada hari itu, kalau sudah 10 tahun ini, itu sudah masuk inti sebagai plasma ya. Kami pun desa itu sebenarnya memohon aja, Pak atas nama desa. Hanya kami wani itu kalau pribadi mana bisa di situ. Tadi sudah masuk plasma orang inti dan plasma itu punya orang banyak Pak. Nah desa itu berisi 37 paket, 37 paket pokok desa lah istilahnya itulah kalau dalam buku jadi pokok desa. Itulah yang kami lepas. Nah kalau Pon mengaku di tanahnya di situ juga, oke pada saat mungkin terjadi jual beli di situ. Cuma pada saat sudah dimasukkan ke plasma ya karena awal lagi mengklaim di situ, karena tahu lagi itu posisi di mana kecuali karena CPP-nya sudah terbit disetujui dinas terkait, mengetahui bupati, nah itu bisa sudah ada nomornya Pak, nomornya sudah ada. Oh berarti aku di sini anaknya. Nah kalau untuk saat ini karena CPP belum terbit, kan tahu di mana anaknya, makanya kami wani mengambil di situ karena ada 37 paket tadi dan itulah yang kami lepaskan PT Sumber Daya Energi di compare apa ditambahin rapaknya. Nah sampai ini kan rapaknya sudah gak boleh gini karena untuk apa keadaannya sampai dulu mungkin untuk perumahan dan sebagainya lah mungkin jadi keringnya. Nah jadi itu yang mungkin bisa sampaikan pada bagian. Mudah-mudahan buat kalian bisa memahami. Nah, secara garis besar, ulun secara pribadi atas nama desa, karena ada sedikit pun hendak melanggar hak buat kalian gitu. Seandainya di situ memang belum inti atau bukan plasma, pasti komunikasi. Ada 2 arah lagi mungkin Pak, 10 arah mungkin. Nah, jadi karena itu memang kami anggap itu cuma yang ada di situ itu cuma plasma itu bukan dari apa karena memang kenyataannya sampai pinggir laut Pak PTP itu sampai pinggir laut. Nah itu jadi maksud dulu itu secara pengarahnya secara administrasi kenapa kami bisa melepas itu karena itu sangat disayangkan bahwa pihak di tanah di situ dulu di luar Pelabuhan itu ada mengiklap pada saat LC 2015 tapi yang iklap pada saat itu selesai umur dia sampai hari ini kada siapa yang kau ganggu
Karena pada saat dideklar kan otomatis BUMP ini mulai surat ke desa, SKT. Nah, dibikinkan SKT itulah bukti bahwa kepemilikan BUMP ada di situ. Kalau pian kan ada bukti, kayak apa desa termanuk kan? Itu yang menjadi dasar kami gitu Pak. Makanya ulun melakukan waktu juga artinya tolong dipahami kenapa desa itu mengambil langkah seperti ini, ya itu tadi dasarnya. Bukan ulun secara pribadi ulun lain sifat ulun yang mengambil sama orang itu ada dasar sekali. Cuma karena dasarnya itu tadi mungkin kena bisa ditambahkan lawan warga-warga yang ada di Wadah Kedua, ada sebagian yang memang pada saat itu sudah tua juga, jadi mengerti lah. Kemudian kayak semalam kan di pertemuan kedua tuh ada terkoreksi, ada videonya juga, lo lihat kayak Pak Nanang, ada juga beberapa terkesan ini. Lu sangat sayangkan dua, artinya ya sebagai diminta bantuan mungkin sidin apresiasi lah. Cuman datanya yang pihak sampaikan itu ada paling semasa kali gitu dah, ada paling. Nah itu yang ulun sampaikan juga. Jadi khusus untuk warga Sepapa, karena ini tujuannya untuk kemajuan kampung kita bersama, bukan untuk ulun pribadi. Ayo kita dukung. Berarti kalau ada mendukung ini kan ada kampung kita rame, itu benar ya lagi. Satu itu aja ulun mohon. Nah mungkin untuk sementara ulun sampai sini dulu. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan dari warga ulun yang mengetahui persis permasalahan tanah asal usul di daerah pengairannya Sungai Cipinang dan Riau. Ulun sendiri kan 2016 di sini, sebelumnya juga ulun tidak terlalu tahu dari situ. Makanya dengan hasil rapat musyawarah, makanya ulun ambil keputusan kita orang SKT, kita dadangi bersama. Yang itu dulu, terima kasih banyak. Saya belum minta maaf. Yang lagi terkait yang surat yang sebagai dasar acuan yang dibawa Pak Ardiasa, Pak Bang Tunggu yang 20 hektar yang dibawa kemana-mana itu sedikit menyampaikan bahwa itu kan terjadi kesepakatan itu setelah ada bentrok antara masyarakat Sepapa, Manunggu Baru dan Manunggu Lama dengan warga Gunung Batu Besar. Waktu itu kalau nggak salah sekitar 2011 lah. Nah, konflik itu lalu di tengahi sama Pak Yudi, lalu disepakatilah karena memang beliau-beliau ini dulu pernah berdagang di sana, mungkin tahun-tahun 80-an awal atau mungkin 70-an akhir ceritanya. Jadi orang-orang menunggu itu mungkin lebih dulu lagi Pak, mungkin tahun 50-an 60-an lah yang di sana, mungkin merasa cuma sudah kadang sama-sama lah, sama-sama pernah beraktivitas itu. Nah karena ini ibaratnya sama-sama mengklaim aja, dicarilah ibaratnya jalan tengah lalu diberilah. Artinya Bon Batu Besar ini waktu itu disepakati ada diberi 20 hektar. Nah, dengan sistem yang seperti disampaikan Pak Ade tadi, karena diukur di mana ini 20 hektar di sini lokasinya, lalu diterbitkanlah surat keterangan penguasaan fisik itu oleh Bu Heni dulu. Walaupun mungkin kami terlalu perinci sebenarnya surat itu kan batasnya ada jelas, cuma 20 hektar. Nah itu sedikit mengkantor yang disampaikan sarana dulu waktu yang di kecamatan, mungkin bukan salah tapi kurang tepat Pak. Waktu Pak Dewi Raji menukar itu sebetulnya sudah di LC karena si SKT ini kan 2012, LC itu 2012 awal. Ibu Heni itu dilantik 2011 akhir di Kabupaten Hampa dan langsung progres begitu dilantik langsung PTP melakukan LC awal 2012 dan SKT ini 2012 terbit. Jadi itu sudah di LC sebetulnya, dan makanya dulu orang luar itu nukar karena daya tarik plasmanya itu Pak. Karena brand PTP itu kan terkenal dengan yang contoh lah desa Sukamaju, desa Banjarsari, desa Tanjung Sari itu kan makmur karena mereka punya plasma dengan PTPN. Jadi brand PTP itu luar biasa waktu itu. Maka begitu ditawarkan ini ada paket PTPN, itu jumlah peserta calon petani plasma yang di KUD Karya Bulan ini 525, bukan sedikit Pak. 525 itu ada yang di Sumatera, ada yang di Sulawesi, ada yang di Jakarta, ada yang di mana-mana pokoknya. Itu melalui jaringan aja Pak. Orang-orang yang mau beli di sini dulu sistem beli aku menukar 100 hektar. Dananya dari mana? Mereka jaringan ada LDI yang di Lantiga itu punya jaringan LDI
lembaga dakwah Islam itu mereka sering teleponnya ini ada lahan, langsung dibeli. Lalu bubuhan sampainya mengklaim itu sebenarnya hanya itu sudah dijual. Mungkin kalau yang tahu persis Pak Didi ini karena dari awal beliau mengurusi masalah tanah itu sebelum masih dikuasai tanah beliau sudah upah. Dan dulu kalau kada salah waktu awal-awal diurus itu ke dinas perkebunan itu rencananya sebenarnya untuk kebun karet Pak, dibebaskan lahan ini bukan untuk sawit. Lalu di tengah-tengah jalan bubuhannya ini sebenarnya hendaknya sawit, lalu dinas perkebunan kada sanggup karena waktu itu komoditi sawit kan kada termasuk yang jadi unggulan di Kota Baru dinas perkebunan. Karena waktu itu siapa yang bisa menjamin hasil sawit itu ada yang membeli. Nah itu dulu alasan dinas perkebunan. Lalu wacananya karet, tapi karena bubuhannya ini hendak sawit, lalu kena kawat. Lalu setelah itu bubuhan masyarakat yang sudah menjual bubur orang lahan, terutama nih Pak yang banyak menjualnya ke orang lahan, lahan 3, lahan 2, lahan 1, tapi paling banyak lahan 3 memang yang mungkar. Yang menjualnya ya orang sini sebagian, orang dari Manung Ulama, orang dari Manung Baru yang merasa dulu punya tanah di situ. Dan itu sejujurnya semua klaim-klaim yang ada berdasar juga sebenarnya. Karena ya udah mohon maaf lah, Batu Besar ini mungkin dulu pernah juga berladang di situ. Cuman kan sudah yang kedua yang ketiga. Nah, biasanya kalau memang ada ganti rugi itu seperti waktu Pelabuhan Argo itu ya salah satu solusinya membagi lah. Akhirnya jalannya Argo itu orang Batu Besar dapat sekian, orang yang mengklaimnya dapat sekian. Cuma kalau urusan jual tanah ini kan siapa cepat merasa pernah beli situ jual walaupun jumlah lahan yang dijual itu kada sesuai dengan jumlah sesuai apa yang real. Makanya waktu PTPN itu memplot ini sekitar hampir 1000 Pak plottingnya itu. Nah, cuma sampai ke belakang sini di plot itu sampai ke tambang RP itu 25 hektar masuk. Nah, begitu LC 2012 itu tertinggal kurang lebih 600 kurang karena orang yang memang sudah berkebun di dalam kan diiklap. Nah, diiklap masing-masing. Ya, seperti saya berbakal tadi, seandainya orang Batu Besar ini kan sebenarnya waktu 2012 sudah clear. Cuman ini ada tambahan bahasa, artinya mungkin merasa dulu pernah ada lagi yang 20 itu kurang, ternyata masih ada sisanya lagi. Nah, itu seandainya waktu LC 2012 ditahan mungkin kada seperti ini case-nya. Ini sudah seandainya kebun plasma itu jadi bagus PTPN itu merawat ya sama seperti di pinggir jalan itu Pak, sudah produksi semua sudah 10 tahun ini. TBM ini sudah ya TBM berapa tahun lah, mungkin TBM 4 tahun sudah produksi sudah. Nah, jadi cuma ulun kada merasa ini sampai mengklaim salah kada jual. Cuman kalau kita bicara sesuai misalnya aturan-aturan hukum yang berlaku memang agak sulit Pak. Sulitnya misalnya sampai berbukti surat keterangan fisik sekarang siapa yang mau membuatkan mungkin. Secara legal itu kan kadang mungkin dibuat lagi Pak. Yang untuk inti plasma itu sudah ada surat kesemuaan. Surat itu sudah ada di redaksi PTPN dan itu sudah disiapkan untuk sertifikat. Semua sudah ada suratnya itu. Nah, walaupun yang pemilik itu secara sama sekali orang swapa, karena orang swapa habis jual terus. Ada apa orang swapa plasma ini? Waktu itu ulun masih PJS, ulun minta kebijakan dari perusahaan dan dari koperasi, karena tujuan ulun dulu juga waktu membangun kerjasama itu, ulun sebenarnya masyarakat ini ada bisa kebun plasma sebenarnya, tapi karena di tengah jalan tanah itu habis dijual ribuannya, apa boleh buat? Jadi ulun memohon kebijakan waktu itu dari perusahaan dan KUD, ulun minta untuk masyarakat swapa 60 paket sesuai dengan KK. Makanya jumlah itu 252 Pak, itu 60 paket itu minta aja itu Pak, ada tanahnya. Cuma karena kalau kita telisik bahasa hukumnya amburadul seberataan sebenarnya surat-surat itu banyak yang kada jelas, tapi itu sudah masuk semua, kita mengurainya itu alih mana sudah satu-satunya jalan karena ini polanya mana cuma satu atap, ya udah aja jumlah nama yang berapa itu hasilnya kan kita bagi karena itu kan pola cuma satu atap, kada repot kita dan sepakat akhirnya di tengah perjalanan banyaklah orang menggugat Pak, pernah nukar tanah dengan Pak Oto, nukar dengan Bukades, datanya kerja di CPP itu di data KUD kerja. Akhirnya kami sepakatlah waktu itu kan sepakati nama itu kada boleh berubah lagi Pak,
dari nama itu kada boleh murah. Kalau kada mau orang yang menggugat itu kami korbankan paket desa itu, makanya sampai sekarang cuma 37 aja paket desa itu menutupi Pak. Anggota polsek dari Sorongga ada banyak, ada berapa orang, dari Bubukan ada berapa yang menukar dulu. Maka ya kita mengorbankan itu paket desa itu supaya urusannya selesai. Nah, karena rata-rata nukarnya itu bodong juga Pak ya, tapi apa lagi sudah. Nah, itu sejarahnya. Dan kalau ibaratnya jalan tengahnya ulun bingung jos klaim UGT ini kayak apa bagus itu nah. Kalau misalnya menuntut Pemda Sepapas saat ini gimana? Kita membayar tiang jual. Ibaratnya tuh kan membayar klaim sampai tapi kalau misalnya sampai maju ke jalur hukum dasarnya apa juga. Tapi itu kebijakan Pemda terserah aja kalau mau maju ya tidak masalah. Cuma dasar untuk majunya itu menurut agak tipis Bang. Seandainya sampai kemarin 2012 itu mengklaim mati-matian menahan situ mungkin biasanya ini kan sudah di LC. Nino tadi sudah merek tahun 93 sudah bersih di situ untuk Asia. Kemudian datang lagi PTP di LC lagi, jadi barang bukti batangan pohon sudah ada di situ, habis bersih sudah. Cuma karena kita ini makanya disuruh ini kan mediasi apa forum musyawarah bersama kayak pencarian terbaik. Artinya pian kadang merasa bujur-bujur terzolimi, kalau bahasa patung kan selalu merasa terkriminalisasi lah besar ini dengan komentar Islam kan itu sebenarnya Pak ya. Karena sebetulnya itu tadi dasar ini kan dasarnya bukan dasar warisan. Hanya begitu semalam tuh bubuhan Sungai Durian, bubuhan Desa Manggala itu untuk warisan. Dulu sampaikan kami ini bagi bukan warisan. Karena itu tanah rapat yang sama sekali itu tanah negara, dan yang tanah kering ini kan sudah ada ampunnya. Kami konversi lawan CPP kami yang 60 paket tadi yang sisa 37, itu aja dasarnya. Jadi kadang-kadang ini dasar warisan. Nah, makanya itu disepakati di situ cuma mewakili itu berapa? 59 nama lah orang Papa ini mewakili menandatangani di surat pernyataan pokok fisik itu yang di hadapan notaris pada waktu ganti rugi itu. Jadi itu mungkin kesannya Pak. Jadi kalau pandangan pribadi Ulutang sebenarnya mengharap, artinya kalau kita melihat ke belakang itu kan tak bisa-bisa. Ini sudah mungkin hampir 40 tahun yang lalu tanah itu, tahun 80 kalau Pak, atau mungkin 79 sampai berdatang di situ kesannya bare. Sulit mengingat itu Pak, kita jangankan 40 tahun, 10 tahun dia meninggalkan batasnya itu sudah ngalih dicari kalau batas bujur. Kecuali kita menghayal aja. Nah, kalau betul sebenarnya kita yang penting ini ke depannya aja, ke depannya bagaimana misalnya begitu PT SD ini gawin situ bujur, apalagi kan misalnya ada membangun pabrik okas, PLTU kan banyak menyerap tenaga kerja. Bagi masyarakat ini misalnya ada keadaan bekerja situ, tapi kalau bekerja bagaimana misalnya masyarakat dilibatkan, misalnya menyuplai apa? Kalau bagi usaha main nelayan, menyuplai ikan, menyuplai apa segala macam yang sifatnya ada ikatan formil di perusahaan. Makanya kalau berharap sebenarnya nanti PTSD ini ke depannya itu membangun semacam krisis center di sini. Kenapa tujuannya dibangun itu? Kalau menurut sebenarnya salah satunya mengkantor kainan. Kalau bisa sebenarnya kita ada perlu lebih apalah, ibaratnya tuh bersih tegang terus lah. Entah apa ibaratnya itu kalau apa ibaratnya itu melalui kayak pencarian lah, bukan dari seperti apa komunikasinya Pak. So, tapi kalau misalnya dana rasanya bisa Jepang kalau benar seorang bayar pihaknya sangat mungkin duitnya ada juga. Nah, terus kalau membayar juga dasarnya apa gitu nah? Kira-kira itu Bang. Makanya kalau tadi berpikirnya ya Pak, cukup ya. Belakang saya produksi supaya kita. Jadi begini Pak, sebenarnya kalau kita mau jujur dan transparan dalam tataran reformasi ini harus terbuka dan transparan. Banyak cerita di KPE, di KUD. Kami bukan kada ke situ. Jujurnya KUD pun keberatan sejujurnya. Tapi perlu diketahui, masyarakat pemilik tanah ini tidak ada sebuah MOU kesepakatan, dan sekiranya ini masih ada aslinya. Di mana tanggung jawab KUD dan PTP itu pertama. Nah, sekarang kita ada balik-balik, mohon maaf ya,
Sekarang kita buka masyarakat yang mana? Si A, si B yang membuat SKT. Itu saja. Jadi kita kada bertele-tele. Dan kami menuntut perusahaan, apapun perusahaan wajib membuka. Datangkan notaris, datangkan siapa saja, dibuka. Kami kada marah, tapi minta terbuka aja. Kalau kita melilit-lilit bermacam, tadi Bupati mohon bantu, nanti saya gambar Bupati itu. Saya tidak mau karena Bupati menyampaikan atau baik-baik. Di sini yang jelas saksi, ya. Awal pertama Abang pernah di kantor cabut mengatakan ini benar enggak? Jujur, ya. Jadi selesai. Jadi benar enggak ini milik orang ini? Ya, ada tanahnya, kamu yang membuat, karena tahu ada saksinya. Mengetahui di sini nah ada sampian adindai. Ulun kalau jual belinya ya. Nah, tapi itu sama mengetahui membenarkan karena ada transaksi jual beli. Ya. Makanya Kalau memiliki SKT-nya mungkin ibu apa? Ada 20 hektar. Itu 20 hektar itu ada. Ada. Selesai. Jadi dengarkan, 20 hektar ada. Ada. Enggak, 86 ada di masalah nih ya. Tapi tanah itu ada kegiatan di situ. Kenapa? Ya ini sebagian yang kada pas. Mohon maaf ya. Mohon maaf, ini terbuka. Ya. Kami ke lapangan ada kegiatan, sedangkan ini tanah orang. Saksinya ini kita sambatin Nanang Imran. Pada kesempatan ini Nang Imran bertanggung jawab ke depan tangan ini. Silakan, Nanang Imran. Pananang, masuk supaya jelas ini, supaya kita bagus. Bagus. Dan Bapak Ibrahim masuk. Bapak Nanek Ibrahim berapa? ya, panggil Pak. Ya, Nanek Ibrahim masuk. Masuk. Jadi jelas. Jadi jangan sampai kita itu bersih tegang tidak memiliki dasar dan buktinya. Contohnya ada keturunan yang mana kita udah ngerti, mohon maaf bang keturunan. Ini Pananang. Sampian di sini menyaksikan bahwa tanah yang 20 hektar ini membenarkan. Tolong jelaskan Pananang. Itu sebenarnya semalam itu kita menyaksikan itu kita mau koding semalam pada waktu itu sebenarnya tanah itu kita mau koding itu kami mengukurnya semalam itu tanah itu cuma 20 meter aja tanah itu sebenarnya kita masuk mengukur itu ya tidak Pak Yudi menunggu di jalan kita masuk ke dalam mengukur Kita tidak berbicara ada dalam administrasi panang saksinya. Dia yang mengukur Pak Yudi di jalan. Ya. Surat dan dikasih ke masyarakat. Ada masyarakat mengatakan ini penjual apa? Benar tidak di sana pemerintahan? Lah, menjual apa kalau ikan dibeli duit menjual apa kalau? Apa yang kita anukan sedangkan rapatnya masih utuh dan terang benderang. Ini fakta Pak. Jadi jangan sampai mohon maaf abang dingin keadaan begini. Nah, sekarang kalau mau bagus juga untuk keterangan ini di hadapan perusahaan itu tidak akan bergerak kalau dia tidak menyelesaikan secara administrasi terbuka. Satu. Jadi tolong buka tentang dokumen desa. Buka di buku audit itu. Nah, Buka di Ini buku audit. yang perlu dikontrol kan kayak ini Pak, sampai kan berdasarkan 20 itu. 20 itu ada tanahnya dimasukkan ke plasma. Ini Buktinya ada di tunggu dulu Dinda, tunggu dulu. Sabar. Iya. Dijelaskan. Ya. Kami ini ke plasma. Ya. Plasma pun membenarkan, tapi dia tidak tahu permasalahannya tanahnya yang mana. Karena SKT-nya ini masih ada di tangan pemiliknya. Dasar apa plasma mengakui? Cuma tulisan itu. Mohon maaf. Iya. PTP Tidak mungkin pun- Pak KUD menerbitkan nama kalau orangnya ada pernah mengusulkan. Nah, maka dari itu
hari ini diundang KUD memberikan penjelasan manis dan punya. Mohon maaf tidak? Kita kalau ujar-ujar, mohon maaf, kita ini rapat demi kebaikan, jangan berujar. Fakta, ya. Ini fakta. Sekarang mungkin, ya, kita harus menanya yang menggugat dasarnya apa. Kita mari-mari menjadi natural rapat. Yang jelas, dasar yang kami cari ini adalah penjualan tanah, ya, dari desa ini, maka tanah orang tuh masuk PTP. Kenapa desa yang menjual? Makanya tadi disampaikan Pak Kabit itu. Tidak. Iya, benar. Sampai Itu jadi nggak. Oke, ya benar. Kenapa jadi menjual? Maka sudah terdaftar ampun orang. Makanya itu dulu sebenarnya menyampaikan ini sekedar menyampaikan yang sebagai kepala desa tadi. Kenapa kepala desa atau masyarakat sini menjual? Karena kami merasa punya pengkop desa 37 itulah dikonversi ke tanah yang masuk plasma. Oke, pemkop desa. Itu Sementara pemkop desa itu kan bukan tanah masyarakat, itu milik desa. Sementara surat sekda ini tidak mengatakan tidak ada milik desa. Yang mana yang ujurnya Linda? Surat ini kan mengatakan kan ada tanah desa milik masyarakat sepapak. Nah, iya jujur. nah Ini kok yang jual ini bertanda tangan masing-masing. sebentar Adila. Menjual itu nyaman aja bertanda tangan, tapi bukti menjual harus terbuka. Apa kita ada menyalahkan? Tapi terbuka. Dasar A ini yang menjual, dasar A menjual, dasar B. Apa dasarnya? Sementara di dalam dokumen negara ini milik masyarakat. Masyarakat yang mana? Buka masyarakat ceritanya. Mohon maaf Adila. Di situ ada masyarakat sepapak motor. Iya. Ini kan Ada desa masyarakat Pak. sepapak. Milik masyarakat sepapak benar. Ya memang. Bukan tanah bengkok desa. Pembakalan pertama abang datang pada pembakal tanah bengkok desa. Mohon maaf tidak, kita sangat terbuka, tidak punya kepentingan apa-apa, tapi demi bangsa dan rakyat masyarakat supaya bagus, jangan sampai bermasalah. Begini bang, kami mengambil buku desa itu dari TTP, ya kan? Tapi menjualnya ke sana itu hak masyarakat. Nah, Perorangan. Masyarakat. Perorangan. Oke. Nah, itu. Tolong surat PPP lepas itu mana? Kan tadi sampaikan. Wah, iya, kalau disampaikan sudah tahu, Pak. Jadi terbuka tuh surat PTP, ini surat PTP pelepasan. Lokasi PTP yang dilepas tuh yang mana? Harus terbuka Adinda. Apakah di sini apa di sini? Sementara Adinda sudah mengatakan tanah itu ada segelnya. Saksinya mengatakan Pak Yudi lawan anak mengatakan itu sudah diukur di situ. Kalau itu dijual artinya tumpang tindih saja. Nah, untuk tumpang tindih kami tidak saling menyalahkan. Buka. Masyarakat yang maulah. Kalau kawan-kawan desa ini kadang membuka gesternya, dasarnya supaya untuk opini beribadah. Kalau kami pelajari memang benar, kami tidak ngomong lagi. Terima kasih. Karena itu kami ini ada datanya tanggal 10 Februari ini datang kami kita camat, saya sendiri selaku kepala desa. Kami mengajukan pendapatan ke PTPN. Oke, boleh. Nah, jadi dasar kami itu karena kami bisa paket itu di sini kan pokok desa di KUD Indonesia ini pokok desa Pak. Nah, lalu kami sepakati kami lepas walaupun sebenarnya secara tertulis PTP ini kada diizinkan. Nah, cuman karena kami merasa ini wilayah kami, tanah kami ya taruhlah di situ walaupun sampai hari ini posisi tanah itu si buat kada tahu di mana posisinya. Seandainya ada satu orang aja yang menggali di situ, itu kada mungkin. Itu karena desa, akhirnya kan dari PTP kan mengiyakan kadang, artinya melarang dua. Karena kawal juga, karena itu kepentingan desa, kepentingan negara. Nah, jadi ulun jangan dipolitik kemana-mana lah masalah ini. Yang jelas, kalau kita berkekerasan begini kan ada bentuknya. Itu satu. Kemudian sabar. Ulun menjelaskannya SKT tadi. SKT ini memang secara apa namanya administrasi jujur. Cuman ini kan diukur Pak, ini kan di atas 20 hektar aja kalau diukur tuh pasti ada di utaranya berapa meter, kemudian selatannya berapa, timurnya ini kan kosong Pak, kalau diukur paling itu sepakati 20 hektar aja, kalau dia ukur itu boleh ditanya kalau nubuan yang dua di sini kan diukur cuman diberi kebijakan kepada diberilah 20 hektar untuk orang batu besar, cukup 20 hektar untuk mengampun orang batu besar itu semua sudah ada lagi lain-lain pada saat itu. Itu dikuasakan Pak Yudi waktu itu menangani. Nah, iya benar. Bahkan
kalau dan kasih ini sampai ada petimpasan, siapa yang melangkah garis ini timpas. Lalu diambil kebijakan dibanding 2 hektar ini. Kalau diukur, tentunya ada yang terserah ukuran ini kan diukur banyak dari aja. Jadi biar paham, udah jangan berbelit betul. Jadi begini sih. Yang kedua, kami kan begitu. Kalau kan ini Sudah aku benar yang mana? ada kan dari kau karena mungkin kau itu memasukkan juga dari dikatakan itu hal yang cabaran itu kan. Maulah kalau dimasukkan dengan orang-orang yang pernah memasukkan diri masuk kau itu logika perusahaan bukan pribadi. Perusahaan. Jadi orang kalau hendak melakukan tidak, sekali lagi sampaikan bahwa ini terdaftar di KUD. Tanah itu terdaftar di KUD. Sekarang 10 paket, ya. Sekarang tanah itu sekarang dilepas oleh KUD atau tidak? Kalau KUD melepas, mana bukti pelepasannya? 1. Ya, karena tanah KUD itu tidak ada tanah masyarakat. Ada masyarakat yang sudah terdaftar. Iya ini 30 Iya sudah. apa ini? Ibu sudah tidak, Bu sudah. Ini yang kami lepas keputusan yang 37 paket ini. Ya kami sebagai desa berhak dong memilih tanah untuk melawan di sini yang kami. Walaupun memang belum tahu di mana yang desa itu pasti mata tanahnya posisinya kan tahu. Karena CPP-nya belum terbit. Dan si tuan pun tidak tahu dia memang tanahku di sini. Karena CPP belum terbit. Justru yang lebih berat itu desa. Karena itu kepentingan desa untuk kemajuan desa kami berhak menentukan posisi di sini. Inilah kami bersurat ke DP dari pelepasan. Tidak ada buktinya kalau nggak dilihat itu kecamatan ada. Jadi jangan biar melebar-lebar kemana-mana. Jadi apa kan melempar lah? 2 kalimat aja. Oke, yang pertama tadi KUD sudah diusulkan melepas atau tidak ada buktinya 1. Ya. Sekarang masyarakat memiliki ini harus dibuka SKT-nya yang dijual kepada perusahaan. Kalau tidak dibuka, kami akan berjalan. Ada di notaris Pak di belakang. Notaris apa buka sama-sama. Kami kan menyalahkan. Kalau notaris ada, buka berkasnya mana? Ini ampun usuk, ini ampun asan, ini ampun dola. Saksinya usuk, asan, dola, terserah. Kami akan koreksi. Mohon maaf. Jadi kalau lagi dibenarkan yang lain, sejarah riwayat terus lagi. Kalau saudara kepala desa menjual tanah ini kepada Bukan kepada desa yang wah, sampainya salah. Halo. ini Pak, belum pulang rumah yang lain benar Bang. sekali lagi, tolong sekali lagi, kalau ada surat PTP pelepasan, ya kami akan berbicara dengan PTP. Kenapa lepas tanah orang 1? Kalau desa menerbitkan SKT atas nama kepala masyarakat desa, fotokopinya buka. Siapa saksinya siapa? Ya, ini yang perlu terbuka seperti itu. Terima kasih. Turun bawah turun menang orang kau dipatahnya pak enak diurut orang belukar orang tidak belukar banyak semalam tuh rapat juga tuh ada ini yang orang masuk semalam tuh ini batasnya ini turun berapa tahun yang jalannya orang juga orang 20 3 tahun itu masih turun kalau kita apa Jepang nggak ya banyak kita apa kalau salah tuh jadi nang batas ikat batas seluruhnya tadi nang jalan tadi tapi dalam protokol andi ulun ada ya sedikit aja mana gantian jalan apa ya jalan barang jadi kayak andi ulun ada andi kan lain belukar ada ulun di bawah dia pendapat belukar itu ada uang ulun satu ulun asli umum nah sempurna ulun dari rumah lo jadi tahu belukar awal ada belukar kajuannya nampak dasarnya itu melantar dasarnya Namanya Yang menjual dulu kan. Kenapa terbit kalau ada data di bawah karena dijual sampai di sini menggugatnya orang yang menjual sebenarnya. Kan dia bakal dulu biar enggak boleh. Supaya jangan dibagi kubuannya batasan belukar sekapang nih dibagi jalanan itu 2 nanti tadi kan jalan keduaan misalnya nah orang kelompok yang ada akan dibidik 2 orang belukar 2 sambil nang toko di sini tuh tahu
tahu dia bukan ini lain. Kelanjutan ini perbuatannya lain bukan. Tempat kurang yang sama mikir kemana-mana. Tahun berapa tuh? Tahun berapa itu semalam tuh? Meninggalkan itu tahun 80. Nah, Kita aja lagi kecil, kita mulai 3 tahun belum masuk. Mulutnya anak banyak makan luas tuh. Katanya hidup sebenarnya mulut 18 sama. Tiga ini belum mau pada sejurannya ya. Jadi kalau itu pegawai mengkurangkan nafsu, makan luas ini jadinya kurang sama beli saja 20 jadi badannya kurang. Jadi dia lalu beramal teropak tuh berani orang yang begitu sana. Dan besar nanti bagi dia jangan dipakasi kan nih jalanan tuh jalan Argo. Ini tapi sudah itu semua banyak orang langkat tuh Pak. Itu kan pada saat yang telah didorong untuk melakukan nomor pokok kelola. Nggih, nah didorong nang bola jalanan kan. Nah itu dulu tuh. Tahun 2002 lah. Tidak lah. Banyak kalau mendorong Argo itu orangnya itu. Nanti dia ulang ke nanti gini belum pertama itu belum kita begini. Yang lainnya. Yang lainnya Pak lagi Pak. Saya ingin menggarisbawahi sedikit, ingin menambahkan itu masalah yang lokasi di Sepina itu penyelesaian masalah Argo kemarin. Itu kan sudah diperbatasi masalah yang menerima adalah maunya yang bersangkutan itu ada berkasnya di desa dan juga yang ini 2000 berapa tadi 12 itu kan pihak PTP sama Pelasma itu membuka lahan di situ tanpa mengetahui masyarakat kami belum berbesar masalah itu kan maka sudah ada patokan yang menerima jalan kemarin. Kenapa kami kada diberitahu terlebih dulu? Nah, permasalahan itu yang tanah itu kalau memang hak kami, gimana pun caranya tetap kami tahan. Nah itu aja informasi saya. Mungkin kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih mengetahui kronologi Sampai di belakang kan enak, tapi sampai di depan, jadi kan enak gitu lah. Desa panjang lebar. Kalau masalah turun temurun tanah itu, nah memang kita kan ada bukti. Nah, cuma mungkin saksi ada sebagian di kampung ini, tanah itu milik punya dulu, punya Datuk Tala itu paninian pada tuan kita. Jadi yang mana berladang 1, 2, 3 itu yang tahun 80 itu pinjam aja itu ceritanya gitu. Itulah satu. Nah, satulah. Nah, dan kedua, itu sudah yang dijelaskan sama Pak Kepala Desa tadi untuk PDP. Tanah itu sudah diungkap PDP semua. Nah, ya loh. Nah, itu kami masyarakat itu mengambil itu kan dari PDP, bukan dari yang punya lahan. Misalnya lahan Pak Puan, misalnya kami kada ambil lahan Pak Puan. Nah, kami meminta ini ke PTP. Jadi kalau bisa buat situ mintanya ke PTP. Nah, itu ceritanya. Karena ada pupuk desa tadi yang 17 paket tadi. Nah, itulah yang kami ambil. Ceritanya dari PTP memang pupuk desa. Cuma yang kami jual ini bukan pupuk desa, karena kami bagi-bagi. Kayak itu ceritanya itu, aman. Nah, itu ceritanya nih. Nah, di situ sudah ada bertanda tangan masing-masing, ada 59 kakak. Ngaran itu siapa deh? Peter. 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 Nah, itu. Mungkin itu aja dulu. Yang lain. Dengar. Kemudian saya menelaah dan mencermati bahwa semua yang telah diutarakan dari A dan B tadi itu sebenarnya sudah hampir mendekati selesai. Dalam artian bahwa permasalahan ini
bisa diselesaikan untuk duduk bersama. Dalam artian seperti ini, saya melihat hari ini belum dihadirkannya orang-orang penting yang terlibat di dalam hal ini, yaitu satu, KUD, yang kedua PTPN Persero 13. Karena KUD adalah bapak angkat PTPN Persero 13. PTP selaku bapak angkat, dia akan bekerja kontinu sebagaimana aturan yang ada. Kenapa tanah ini menjadi hal yang menjadi pelik saat ini kita hadapi? Karena mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu dari lahir dan batin ulun sekilan penurun kada bisi hak tanah ini. Tapi kalau kita berbicara kronologis tentang itu, ulunlah pelakunya. Bersama Pak Mulyadi dibantu kawan-kawan waktu itu 101 kakak Pak Mulyadi lah. Karena kenapa orang melakukan itu, mengambil alih dari tangan Inutani? Karena saya ditantang oleh Inutani. Tidak ada pada di negara ini yang bisa menggugat tanah negara. Sekarang saya bilang, saya coba maju. Majulah saya, dibantulah oleh Pak Asbi Tawab selaku kepala kehutanan. Jadi ini coba dengarkan kronologisnya dulu lah, baru kita adu debat atau pendapat untuk mencari solusi yang terbaik. Karena di sini tidak ada yang menjolimi atau dijolimi. Kita cari yang terbaik. Kita sama-sama satu kecamatan. Ayo kita atur bagus-bagus. Nah kemudian dengan cara saya, waktu itu saya masih aktif di media. Waktu itu media saya Radar Indonesia yang tercatat di negara. Kemudian saya maju, dibantu Pak Sukro, dibantu oleh Pak Haris Mupasi dan lain sebagainya. Muncullah suatu keputusan, ukur Pak Didi, turunlah 8 orang. Begitu kita ukur tanah yang mana, saya cuma bilang ambil 1000 hektar. Nah, kalau memang artinya 1000 hektar ini adalah wilayah desa. Kalau Inutani merasa miliknya, kenapa? Bla 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 tidak direncanakan. Nah, keluarlah, diukurlah, muncullah surat bupati. Nah, saya lupa tanggal surat bupati, saya lupa. Surat bupati menyatakan bahwa segera dikembalikan ke masyarakat, dimungkinkan untuk bisa bekerja sama dengan masyarakat karena menyangkut masyarakat saudara. Sampai detik dan hari ini Inutani tidak ada menuntut dan menggugat, apalagi memperkarakan ke meja beliau. Nah, yang kedua, setelah terbebasnya ini, lalu kami dengan Pak Mulyadi untuk membantu masyarakat yang ada di Sepapah ini, kami berupaya dengan cara kami, walaupun kawan-kawan yang ada di Sepapah ini tidak mengetahui apa tujuan kami sebenarnya, ternyata terjadilah kesepakatan antara kami dengan pihak PTPN Persero 13 dengan konsekuensi 50-50 tanah 1000 hektar tadi. Konsekuensinya adalah 50-50 disetujui, diadakanlah rapat di Sepapah ini. Diadakan rapat di Sepapah ini dengan keputusan rapat sebagai berikut: masyarakat harus memiliki 4 hektar tanah dalam satu bidang dari 50-50 tersebut. Tujuan saya adalah selain masyarakat memiliki kebun sendiri, juga memiliki kebun plasma dari 400 hektar yang setelah dikapling, diikat dan lain sebagainya. Ternyata apa? Saya tidak membenarkan kata-kata Pak Mulyadi, saya tidak membenarkan asumsi yang lain. Saya mendukung, memang benar begitu adanya, seperti kata Pak Mulyadi, bahwa di sisi lain program kami bersama Pak Mulyadi dan kawan-kawan supaya masyarakat memiliki kebun sendiri dan kebun plasma. Ternyata ada rekan-rekan kita jual, kita baru menyebutkan namanya, masing-masingnya menjual kepada pihak A, B, C, D dan lain sebagainya, terjual, hilang. Kemudian kami rapat kedua melakukan rapat tersebut bertujuan karena koperasi kita di sini belum ada izin resminya, maka untuk sementara, jadi dengar ini, untuk sementara kami limpahkan ke KUD Karya Guna Lahan 3 dengan bentuk sementara. Tidak ada perjanjian hukum ya, karena kita menganggap bahwa ini kebersamaan. Nah, setelah itu karena si ACB sudah menukarlah, didaftarkanlah ke KUD, ya toh, untuk dijadikan PPCL, CPPR, calon petani plasma. Berjalanlah ini, dilaporkanlah ini berdasarkan SKK yang keluar sudah ABCD dan sebagainya. Nah, ulun komai dulu lah. SKT yang muncul itu tidak
masuk akal. Satu SKT itu ada warna SKT biru, ada merah, ada hijau. Sementara kepala desa kita di sini waktu itu Ibu Heri tidak mentolerir, tidak artinya mencermati apa yang dilakukan warga di lokasi tersebut, sehingga terjadilah kayak wayang ini tumbang tinggi tidak karuan. Tuh, selanjutnya PDPN berjalan, dilaporkanlah daftar orang-orang ini ke pemerintah untuk dijadikan CPPR. Namun dengan tanda petik, KUD sampai detik ini tidak bisa membuktikan mana sebenarnya CPPR dan bukan CPPR. Makanya PT PN Persero 13 gampang mau membayar hasil produksi kamu berapa, karena hasil CPPR semestinya memegang kartu kuning. Kita ini mendaftar jadi calon petani plasma ya toh, sampai ke situ terdaftar OKD dan sebagainya, PPP 2 hektar diisi jadi 1 hektar. Akhirnya setelah muncul keputusan pemerintah daerah, dapatlah kita kartu kuning di tangan, sah menurut hukum bahwa kita memiliki plasma di sini. Tapi sampai hari ini KUD tidak bisa membuktikan itu. Kenapa? Karena satu bidang tanah dipecah, ada dijual oleh si A, ada dijual oleh si B. Silahkan anda bapak-bapak sekalian cross check ke KUD. Nama Ulun misal, Ulun demi Allah tidak memiliki bidang tanah di sini, tanah Ulun itu aja bariatin. Kadang isi tanah Ulun. Nah, kenapa? Karena apa? Ada oknum-oknum di dalamnya yang bermain dengan tanah ini. Bayangkan di NTT, di NTB, di Sumatera, di Jawa itu memiliki bidang tanah yang satu cuwe di desa Sepawai ini. Siapa pelakunya? Silahkan tanya KUD. Makanya hari ini yang sangat kita sayangkan, KUD dan PTP tidak dihadirkan ke sini untuk memberikan kejelasan kenapa tanah itu sampai terjadi seperti ini. Itu mengenai hal-hal lain, ulun kada kawam memberikan statement karena ulun pun kada tahu. Yang jelas hasil kesepakatan rapat desa yang beberapa kali diselenggarakan, seluruh masyarakat desa Papat sepakat ya, untuk menjual itu kepada pihak PT KIPA dengan keluarnya maklumat dari kepala desa, entah beliau dapat dari informasi dari mana. Yang pasti pihak bapak-bapak dari pihak SDA pernah datang ke Sepapa untuk melihat pelabuhan, ya. Lalu saya berupaya ke PTP minta bantuan alat geledah untuk membuatkan jalan tersebut sampai ke pelabuhan. Sampai ke pelabuhan kalau tidak salah, omong punya omong, cerita punya cerita, pihak Abin menawarkan tanah tersebut dengan angka berapa? 2 miliar. Kalau tidak salah itu berapa? Nah, ceritanya. Nah, ternyata apa? Pihak perusahaan, saya tidak menyebut karena waktu itu saya pun tidak tahu SDA kah, KIPA kan tidak tahu. Yang pasti hari itu tidak ada lagi gelombang diam, ya tahu? Setelah berapa tahun kemudian muncul opsi kedua untuk melakukan negosiasi lagi dengan desa bahwa ingin menggunakan pelabuhan desa Sepapa. Entah mau digunakan apa, yang penting JT lah bahasa sekarang lah. Kepentingannya untuk apa walau kita tidak tahu. Yang jelas ada pertemuan di kantor desa. Saya tanya, Bapak dapat peta dari mana? Gitu loh. Peta, oh bla bla bla. Sudah saya mengerti. Saat itu camat pun ada berhadir, tapi bukan kapasitas rapat resmi, enggak, karena pertemuan aja lah. Pokoknya waktu itu ada orang Cina itulah yang dari mereka. Jadi pada intinya masyarakat di sini artinya sudah melaksanakan atau menyepakati apa yang sudah dilakukan dengan bahasa penjualan tadi. Terjadi di dalamnya ada tumpang tindih, si Uni, si Nanang, itu. Saya tidak mengetahui. Semestinya hal-hal seperti ini kita lebih teliti dan mengetahuinya. Kenapa? Mohon maaf, mohon maaf dari lahir batin ulun kadang hendak menjolimi dia. Ya, artinya kayak ini aja. Kalau mendengar hal seperti itu, koordinasikan dulu. Ini tanahku ada di sini. Fakta, bukti, ya kalau dalil-dalilnya apa, kalau menurut hukum kan harus kita jelaskan. Sehingga
pihak kami dari pemerintahan desa bisa menjabarkan dari A sampai Z, kalau ngaji dari A sampai Y. Jadi kita tidak ada benturan seperti ini, tidak ada. Nah, kenapa ini muncul? Setahu ulun yang pernah ulun konfirmasi lewat pihak PTP Bang Tunggu, mohon maaf sekali lagi. Ulun pun merasa dia kok bisa terjadi seperti ini. Pak Puan memiliki bidang tanah 20 hektar di situ. Benar, menurut kehidupan nyata beliau beli karena kasusnya seperti ini. Ulun kembali lagi, mungkin kawan-kawan tahu terjadi kasus di Sepinang. Ulun masih ingat ada orang daerah Batu Besar, ulun kadang menyebutkan orangnya, tapi ulun pandang begitu ulun datang, garisnya jalan di tengah. Siapa yang melewati ini Puting Pas? Nih orangnya. Siapa yang melewati jalan ini Puting Pas? Karena apa? Sengketa waktu itu terjadinya penggusuran dari PTPN Persero 13 sebelum sampai ke situ. Sebelum sampai ke situ. Masih bergulat pada apa namanya pelepasan Kilutani. Asing-asingnya mengatakan bahwa si A, si B, dan si C. Nah, mohon maaf, ada bukti otentik atau administrasi surat waktu itu memang ada. Akhirnya di situ disepakatilah oleh kedua belah pihak. Di situ yang hadir waktu itu Camat Pak Darman, Pak Yudi, lah waktu itu beliau masih aktif. Jadi rekan-rekan yang lain. Setelah itu ada kesepakatan 50-50 dari yang 100 hektar tadi. Itu lo tahu. Nah, sepakatlah 50 untuk warga Rampa, Gunung Batu Besar dan lain sebagainya. 50 untuk kawan-kawan yang di darat ini, kayak itu misalnya. Nah, akhirnya mungkin lah, belum ada wajib memadakan ya atau tidak. Setelah mendengar itu, rame-ramelah buahnya dimenjual. Ulun kan kada upan lagi. Yang penting ulun artinya sudah menyelesaikan ini dalam kapasitas ulun sebagai warga. Udah selesai. Nah, di penghujung masalah tersebut, orang-orang yang diberi tanah 50 untuk warga seberang ini membuat surat bahwa mempunyai bidang tanah di situ. Yang itu dibuatnya itu apakah kepada ibu Heni atau siapa, ulun kada tahu. Yang jelas di situ ada nama-nama 10 orang. Nah, nama-nama tersebut dengan jelas beserta tanda tangan itu menjual kepada Pak Yudi. Ya toh? Ya toh? Salah menurut kira-kira. Mungkin kawan-kawan di Gunung Batu Besar, Papahan dia tahu. Nah, nama-namanya ini, nah ini ada. Dijuallah kepada Pak Yudi. Ini ngarannya ulun maka ada yang malah. Ada yang bisa prospek. Ya pokoknya yang jelas orang-orang ini menjual kepada Pak Yudi pada intinya. Nah, terjuallah ini. Namun luasan bidang tanah tersebut kita tidak mengetahui posisinya di mana. Ulun berani mengatakan bahwa ini adalah kelalaian kepala desa yang dulu. Karena tidak mencermati, tidak melihat, tahunya ABCD ini tanda tangan sehingga terjadi seperti ini. Seandainya waktu itu kepala desanya kita terdahulu, ulun kada menyalahkan dia, mungkin itu kebijakannya karena kepala desa memiliki hak prerogatif, itu perlu diingat. Nah, dibuatkanlah surat itu tanpa meninjau lapangan, tanahnya di mana, ya toh? Tanahnya di mana dan lain sebagainya, sehingga terjadi seperti ini. Ini jabaran ulun yang bodoh inilah. Nah, itu jawaban ulun. Nah, kenapa? Karena ketidakjelasan dari pihak kepala desa yang terdahulu. Tidak ada penjabaran ke warga atau pertinggal bahasa sekarang itu Pak lah, adalah titip pesan bahwa ini seperti ini, seperti ini. Ini tidak ada. Yang jelas setelah lepas dari PT Minutani berbondong-bondong. Mereka menjual tanah tersebut, sementara ulun duduk yang banyak ada kisahnya. Nah, sehingga terjadi seperti ini. Nah, begitu datang perusahaan ingin tanam investasi di negara kita berdasarkan aturan hukum yang berlaku, kita berdasarkan kepentingan desa, kepentingan warga, melihat, memperhatikan, menimbang, memutuskan. Inilah yang terjadi jual menjual. Namun ulun pemain. Ulun pun artinya merasa orang yang tidak bersih jiwa. Di sini ada keteledoran.
semestinya di dalam penjualan tersebut kita harus cek literasinya. Dan PTP tersebut membangun di situ atas dasar izin lokasi yang membayar kepada negara per hektarnya adalah 5 juta. Maka dikeluarkanlah izin lokasi dengan konsekuensi harus membuatkan plasma. Plasma sudah berjalan karena JPPL tidak tertera. JPPL tidak ada dipegang oleh masyarakat, ngambang ini aturan. Jadi kalau ulun berpendapat, mohon maaf, artinya di dalam hal ini pihak pembeli kita bukan bela sana, bela sini, dukung sana, dukung sini, kayak kita partai kadang duduk bersama di sini mencari solusi, adu debat, adu pendapat untuk mengeluarkan satu pendapat yang bagus, tidak menjolimi, tidak menyakiti, berimbang. Jadi di dalam hal ini satu, pihak sumber daya energi membeli tanah tersebut di atas tanah wilayah desa Sepapa berdasarkan aturan yang sudah ada. Satu. Yang kedua, konflik masalah tersebut muncul karena apa? Ketidakjelasan, ketidakseriusan dari pihak koperasi. Dua. Yang ketiga, dari pihak PT PN Persero 13 yang memiliki izin lokasi sekian ratus hektar tersebut belum ada keterbukaan baik dengan kita selaku desa atau dengan pihak KUD. Yang pasti izin lokasi dikeluarkan, Pak Mulyadi mungkin tahu setelah infak dan sebagainya berapa hektar. Itulah yang mereka kelola. Yang ulun mengerti dan ulun bukan mengerti, yang ulun dengar sampai detik ini, apa ulun kan pernah proses ke dalamnya lah, apakah sudah dikeluarkan HGU atau tidak? Artinya begini, kita bukan menekan PTP tidak, negara punya. Kenapa HGU belum dikeluarkan? Mungkin ada yang salah dari lokasi ini, sehingga pemerintah tidak serta-merta mau membuat surat tersebut, pasti ada yang salah. Contoh misalkan, Kinpa atau SDE, contoh aja ya, Pak ya, bapak-bapak yang mau, tidak mungkin terjun bebas ke lapangan kalau tidak ada tangga yang bapak naik. Itu pasti, ya toh? Itu pasti. Nah, kenapa bapak berani terjun bebas? Karena bapak dari bawah sudah naik. Jadi PTP seperti itu. Sampai hari ini saya belum mendengar, bahkan mengetahui apakah benar HGU PTP tersebut sudah dimunculkan atau belum. Apakah masih berupa yang namanya izin lokasi, saya tidak tahu. Nah, jadi di dalam ranah ini, di dalam masalah ini, mohon maaf kepada Abang da Sobat Ibu. Nah, perlu diketahui ulun ini lawan sidin tuh asidin, karena ulun waktu kekanakan rancak lawan sidin ini mainan di desa kami. Jadi kami ada keterkaitan satu RT lagi. Nah, jadi hal-hal lain yang menyangkut ulun ke depan. Nah, lawan sidin. Jadi mengenai ini, jadi tolong urus secara baik-baik, urus secara terbuka, bagaimanapun hasilnya, ulun artinya di dalam hal ini gembira mendengarnya. Nah, jadi karena ulun meminta jangan lagi kita adu debat atau pendapat ini tanah, jangan. Yang penting kawan-kawan datang, kita carikan solusinya. Jangan sampai ada masalah. Kalau kita ulun mau naik ke atas nih lah, mungkin dia sakit kepala mendengar, tapi itu cukup ulun yang tahu. Ada perlu ulun membicarakan ini karena ini adalah ranah tuntutan pian kepada pihak pemerintahan desa. Bahasanya enak, tanahku kenapa dijual? Ya. Dasarnya apa? Kan gitu toh. Nah, kemudian desa pun bisa berbalik, ya toh? Ini kita kalau bahasa aturan, SKT-nya mana? Saksinya mana? Tahun berapa? Buktinya apa? Tapi di sini kita tidak berbicara itu dulu. Kita dari nurani ke nurani. Bagaimana sih maunya? Bagaimana sih solusinya? Toh ini artinya untuk kepentingan negara kita juga, kepentingan pemerintahan kita yang ada di Kecamatan Samanahan. Cari yang terbaik. Ulun hanya menggambarkan tadilah pembicaraan ulun supaya bisa biar memahami pendapat ulun. Ulun ada bela sana bela sini. Ulun selaku BPD adalah di atas dari kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi yang salah. Kalau ulun mau berbicara kepentingan negara,
harus ada data otentik, harus ada data dukung, harus ada delik-delik yang jelas, artinya pengaduan-pengaduan yang jelas, kemudian ada dalil-dalil yang mengunci dari permasalahan ini. Tapi ulun kada sampai ke sana karena ini tadi ranah hubungan pian mempertanyakan bagaimana selanjutnya. Cuman itu pendapat ulun kada bawa statement lain mengatakan ini lain karena kewenangan ulun hanya sebatas itu aja. Keputusan ulun kada bisa memberikan keputusan karena pimpinan tertinggi desa itulah yang memberikan memberikan solusi dan kebijakan. Entah bagaimana nantinya, artinya ulun kada tahu. Jadi mohon maaf ulun pian, bukan berarti BPD tidak berpihak, tidak. Kita semua sama. Nah jadi ulun sekali lagi banyak-banyak minta ampun dan maaf. Kalau hendak sama-sama koreksi, ayo kita duduk bersama lagi untuk lebih jelasnya. Panggil KUD, panggil PTP, duduk lagi di sini. Jelas itu kena akan ketahuan. Itu yang perintah. Nah, jadi mudah-mudahan ini pembicaraan ulun dari awal sampai akhir. Kalau pian-pian menganggap di naluri pian, di korum pian ulun dianggap ada yang salah, inilah keterbatasan ulun sebagai manusia. Kalaupun ini pian anggap lebih pembenderan ulun ini bisa mencerna pemikiran pian, alhamdulillah ayo kita maju bersama demi kepentingan kecamatan kita. Kita jangan saling tuding, saling piting, saling banting dengan sesama kekawanan karena berujung masalah hukum. Itu. Jadi sekali lagi terakhir ulun ini bicara, ulun kada bisa memberikan statement lain karena bukan kewenangan ulun. Ini adalah kewenangan ibarat lembaga tuh, lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif. Ya Pak. Dan nah jadi Abang Tuku, maaf 1000 ampun, ulun sudah menjabarkan seperti itu, mungkin sampai bisa menelaah perjalanan ini seperti apa, jumping kah, nungging kah, itu pian mungkin bisa menelaah. Jadi sekali lagi banyak-banyak minta ampun dan maaf atas pendapat ulun ini. Kalau ada mengena di hati pian, di pikiran pian, banyak-banyak ulun minta maaf. Penyelusuran kami, hasil penelitian kami bahwa informasi terang benderang kemungkinan benar bahwa Pak Didi selaku BPD menerima duit 42.200. 42.200 itu dasarnya apa? 42 juta Pak. Dasarnya apa? Apakah umpet menjual soal tanah tadi atau duit sedekah dari Itu kayaknya. Itu bisa dikoreksi, ditanyakan dengan warga yang lain. Semua kepala keluarga menerima duit, satu orang itu menerima 42.200. Aku terimanya 42.200. Jadi kayak ini. Itu sudah ada kesepakatan dari hasil yang awal tadi. Nah, kita di dalamnya mengenai masalah itu kita lah. Nah, karena Samuel tadi ingin mempertanyakan itu, kita disuruh pemerintah desa datang ke kantor desa. Kita datang ke kantor desa, seluruh masyarakat yang ada menandatangani, entah itu apa, ulun beritahu. Pada akhirnya besoknya kita terima duit. Dan ulun lebih dari itu, demi Allah dan Rasulnya, ulun bisa bersaksi di Yaumil Mahsyar, lebih dari itu. Ulun cukup duduk sebagai warga masyarakat biasa, lebih dari itu kedatangan. Jadi ulun berpikir bahwa ini ulun adalah warga. Masalah di dalamnya ulun tidak tahu karena beberapa kali rapat yang dilakukan oleh kepala desa di luar dari rapat yang sudah ditentukan, itu bapak kepala desa yang selalu menghadiri. Nah itu. Jadi kita bahasanya itu terima bersih dari hasil semua ini. Itu bahasanya Pak Tuko. Nah ini beberapa kali rapat kalau sampai di depan itu sepakat menjual itu. Dan penjualannya itu ditandatangani oleh yang menerima 50% pada termasuk penjualan. Kalau pendidikan dalam tangan mungkin tidak dapat. Karena kepada dasarnya perusahaan kadang mau kalau misalnya global satu surat saja itu untuk tindak lanjut ke sertifikat itu boleh terkawat. Lalu disuruhlah desa itu mengulang di atas namakan
warga. Jadi kita 59 warga dan itu pun kemarin tanda di depan notaris, lagi ini tanda tangan. Jangan mengembang kemana-mana lah. Kalau dapat duitnya, ada tahu casenya, jangan ini jualnya kan sama semuanya, 59 orang. Jadi tolong hal-hal yang sifatnya apa namanya mendegradasi keputusan yang kita adakan di rapat beberapa kali itu justru degradasi gara apa hubungan kita bisa melakukan kemana-mana gitu. Yang menjual kan 59 orang diwakili oleh masyarakat desa Pak. 59 orang itu yang menerima hasilnya teman-teman depan notaris. Jadi bukannya kada tahu dan sebagainya, ya harus tahu orang berpikir tantangan terus sejak kapan ada daftar hakimnya dan juga apa. Nah itu mungkin mohon maaf kepada Pak Didi, jadi tolong sebagai perwakilan masyarakat bahkan tokoh di desa itu ya jangan kita lihat sebenarnya satu desa ini sepakat mengolah desa kita ini lebih makmur, lebih sejahtera, lebih maju, bahkan bukan desa kita ini sebenarnya untuk pencapaian kesamaan. Jadi ini program bukan program kegiatan ini proyek ini kan proyek strategis kabupaten dan nasional yang kada sedikit kan kita berjalan ini menjadi income kabupaten dan negara. Nah terkait yang dijelaskan tadi sebenarnya sudah ada di sini sebenarnya, makanya Allah sebenarnya Bang Tunggu ini lebih mengingat itu saya bukan hal pengadilan saja selesai sudah keputusannya. Kalau perlu kita pada ini menghadirkan PTP, menghadirkan KUD yang bermasalah kan sebenarnya antara desa sepapak lawan warga desa besar menguntungkan. Nah ulun kan dari pertemuan pertama sudah menyampaikan silahkan kalau ada datanya kita diskusikan. Nah ulun ada rekamannya dia ini dimakan dulu. Kami terbuka diskusi asalkan ubah ini ada datanya. Kalau ada datanya kan semua ada aturan negara Pak, diatur sudah berantakan. Kalau yang ini yang PTP-nya ada aturannya juga. Artinya 4 tahun berturut-turut tanah itu ditelantarkan, yang nilai almarhum penyelamat itu maka tanah itu kan kebaikan negara. Ya sama, kita sama perusahaan aja ya, kita pun sama juga. Jadi kalau kita berbicara hukum adat, ada kawal lagi sudah ada aturan yang mengatur. Hukum adat itu kalau kami di sini Pak bagi dengan Semarang kalau ada bukti namanya banyak orang besar di Padahal kita apa? Kita ini berapa ya? Kalau kita ambil, kita berikan istilahnya untuk orang yang pernah berada di situ. Nah kalau yang di sini beda lagi buktinya dan itu sebenarnya sudah selesai pada saat PTP. Makanya saya menyayangkan beberapa kali menyampaikan bahwa itu seandainya buat BM ini klub bareng-bareng semalam di sini pada saat 2012 dan sebagainya 2015 2 kali saja itu di AFC selesai tidak sampai ini buat BM rasanya tidak tahu. Sedangkan kalau BM ada sebagian mau berisi tahun di situ masa ada tahu lagi kita kurang di situ. Inklaplah pada waktu itu. Ini sudah 10 tahun. Begitu datang PTSD melakukan kegiatan itu hanya klaim. Itu yang kami dari desa itu kan sebenarnya agak menyayangkan benar. Nah terkait ke Bang Tunggu, dia kan sebagai tokoh apa namanya di kabupaten lah di sini Pak. Koordinator dan sebagainya. Ya ulun apa halnya dan pian ada artinya pian di bawah cuma maksud dulu tuh coba kita tuh nalar yang lebih menunjukkan bukan harus ada kebenaran gitu kan. Jangan sampai ada kita orang lain dipaksa untuk membenarkan gitu. Jangan sampai gitu. Soalnya ulun sebenarnya lebih senang ini bukan di pengadilan aja selesai sudah kita. Apapun hasilnya kita terima. Kalau kita mau debat kita ada selesainya. Ada selesainya. Jadi dulu terlalu buat ini buka gugatan di pengadilan selesai. Sudah. Begini Pak Kepala Desa, kami tidak akan menggugat ke pengadilan. Sekarang kita halus saja kecil aja. Sekarang yang pertama surat pelepasan dari PTP harus jelas satu. Lah ini beritanya kan ya. Yang kedua, sampian maulah hanya diteken di notaris. Apakah hanya menerima duit diteken di notaris atau saudara-saudaraku menaikkan di atas SKT? Ini yang perlu dipahami. Ya, kalau saudara mau bagus, buka. Kami kata keberatan, buka. Kalau kawan-kawan ini hanya menandatangani di notaris, itu sah saja ada buat MOU tentang SKT. Hukumnya gitu. Ada sudah sekali. Kalau MOU SKT-nya ini dibuat, ya kalau sementara ading-ading ini hanya menandatangani
duit di notaris, bukan menandatangani SKT. SKT itu terang benderang di sini mengatakan bahwa tanah si Usup ini, ya kalau bertanda tangan diberi Usup dan sebagainya, memiliki tanah sebidang tanah berasal dari kainnya, katakan demikian. Habis itu ukuran sekian-sekian balik baru notaris kesaksian. Saksinya Usup atau Hasan pulang. Lalu ditandatangani di atas materai. Ayo kami minta fotokopinya. Tiba buka itu. Demi Itu kita jelaskan. Proses penerbitan SKT itu surat pernyataan tanah itu sesuai dengan SOP-nya Pak. Itu dibuat dulu, rasanya 2 minggu sebelum pembayaran sudah dibuat. Pak, saya tahu. Sudah awal dibuat. Kapan keluar duit Pak? Sudah pasti. Kan SKT ada semua, notaris ada. Karena saksinya ada juga ini, notarisnya bisa jelaskan Pak. Akta kami tidak boleh diperlihatkan ke masyarakat. Satu, boleh diperlihatkan ke masyarakat kecuali di pengadilan dan ada surat dari pengadilan. Boleh. Tapi kami bisa bacakan. Ini membacakan yang pentingnya aja. Iya, yang pokoknya aja. Di sini pada hari Rabu tanggal 13 bulan 4 2022 pukul 13.50 berhadapan dengan saya Notaris Jureda, Sarjana Hukum Magister Universitas. Jangan ini adalah saksi yang saya Notaris kenal dan yang akan disebut pada bagian akhir akta ini. Satu warga yang contoh Tuan Raswadirana Putra, lahir di Sepapa pada tanggal 6 November 1996, kerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kota Baru, Jalan Poros PT Yuntani 2, bahwa penghadap menjual kepada PT Sumber Daya Energi sebidang tanah milik penghadap seluas lebih kurang 20.000 meter persegi terletak di Desa Sepapa, Kecamatan Sepapa, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas tanah sebelah utara Taning atau Sri Suwarni, sebelah timur Plasma atau PSM, sebelah selatan Plasma atau PSM, sebelah barat Ahmad Jadi. Sesuai surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Raswadirana Putra tanggal 12 Maret 2022 yang telah dicatat dalam buku register Desa Sepapa nomor 600 garis miring 07 garis miring 3 Romawi garis miring SPPH garis miring 2022 tanggal 12 Maret 2022. Demikian berikut segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang akan berada, tumbuh dan tertanam di atasnya menurut sifatnya, peruntukannya dan menurut peraturan perundang-undangan dianggap sebagai barang tetap. Terus poin selanjutnya bahwa penghadap menyatakan dan menjamin pembeli bahwa tanah yang dijual berikut segala sesuatu yang terdapat di atasnya adalah milik penghadap, tidak dijual sebelumnya atau dialihkan kepada pihak lain, digadaikan atau dijadikan jaminan lainnya atau dibebani dengan hak lain berupa apapun, bukan merupakan barang sitaan dan tidak dalam sengketa. Dan tentang hal itu, baik sekarang maupun di kemudian hari, pembeli tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang dijual kepada pembeli. Bahwa apabila timbul permasalahan, perselisihan dan atau sengketa yang terjadi sehubungan dengan tanah yang dijual kepada pembeli dan kurung ini PT SDL, maka penghadap akan bertanggung jawab secara pribadi dan tentang hal itu baik sekarang maupun di kemudian hari. Itu bahasa SK. Ya. Bagi masyarakat yang ada ini jauh langit lawan bumi satu. Maka dari itu kami minta lahan tersebut kami klaim karena berdasarkan fakta yang ada. Silakan saudara menggugat. Kami menggugat tanah kami. Kami saudara ada fakta, gugat. Itu kalau diklaim warga setempat tapi satu lagi. Mohon Pak, kami sudah tahu itu, kami menggugat. Kalau ada faktanya kami akan menggugat kepada orang tersebut. Lah, ini hukum. Ada hukum itu begitu. Karena masyarakat kadang mampu menggugat ke pengadilan, kadang mampu, kadang berduit, selesai. Lalu kami karena
fakta yang ada, tanah kami kuasai. Kalau saudara merasa benar, silakan saudara membuka. Ini fakta. Lanjut. Ya kan? Pak, Selesai. maaf, sebentar ya. Iya. Dia akan mau tapi penjual. Iya. Mohon maaf Pak, kalau sampai mengklaim, saya bukan menghalangi perusahaan ya, saya baca supaya. Iya. Kalau sampai mengklaim atau menghalangi perusahaan bisa melapor ke polsek. Bisa. Secara Boleh. hukum. Boleh. Gini Pak, sekali lagi saya jelaskan. Karena fakta itu tidak mau fotokopi tanah itu. Fotokopi apa maksudnya? Ini apa? SKT itu. Dasar itulah kami menggugat. Kami ini ada, kami silakan menggugat. Sementara kami kuasai, kalau ini tidak terbuka ya kami tidak bisa menggugat. Pak, Iya, mohon maaf. Saya tadi ada bengkok desa. Itu yang pertama. Ya. Nah, terus yang kedua tanah rapak karena tanah bebas. Itu dasar utama. Ya. Terus yang kedua kalau bukan keturusan menggugat ini, itu yang digugatnya sebenarnya yang menjual dulu. Itu tanah itu semua sudah bersurat di KUD, sudah ada suratnya semua. Saudara rapat ada rekamannya, saudara mengatakan tanah ini benar. Bujur, siapa benar kan salah? Iya, bertanya, itu. Tanah yang bilang kami tahan. Iya, bujur, Pak. Cuma secara hukum itu kan sudah diserahkan yang ke PP. Nah, Maaf, kita ini re aja ya. ya. Sementara kami minta tadi adalah PTP setuju, satu. Kami akan tutup PT jual tanah ini, ya. Tapi kalau kedadak keterangan surat administrasi yang kami lihat PTP setuju, artinya ini kan cerita bohong juga semua. Mohon maaf. Lalu berdasarkan PTP tidak ada tujuan, kita ini ke PTP Pak. Bukan kami hanya mendengar, kami ke PTP, ya. Nah, lalu tanah ini Adinda mengatakan benar. Karena Adinda mengatakan aparat yang mengeluarkan tanda tangan ini, maka tanah ini kami tahan. Selesai. Ya. 57 warga ini harus ada fotokopi KTP-nya itu SKT-nya, baru kami percaya, baru kami melangkah kedua. Lah, kira-kira gitu. Bapak, kalau Muhammad jangan tolong jangan maka Adinda yang berada di sana begitu. Lalu kami kada mungkin dari dulu kami mengungkit karena ada dasarnya kami mengungkit Adinda dan dia mengatakan benar itu saja Adinda begitu. Tapi itu sudah masuk plasma, plasma itu kan satu pintu kan sudah dijaga satu atap. Plasma itu data kalau tanah ini dijual plasma distribusi kami akan tutup plasma. Selesai. Memang bukan plasma yang menjual, tapi yang bokok tadi hak papan gitu nah bokok tadi itu nama mana asumsinya Tunggu sebentar ini. Dasarnya kebenaran notaris itu kan dari sini. Iya jual beli gitu, tapi jangan ketawa dasarnya dari SKT orangnya. Iya dek, sekali lagi dek. SKT ini informasi dari masyarakat di sini juga ada, dibuat sedemikian rupa. Kita sarankan jangan seksual. Astagfirullahaladzim. Intinya Ini ya Pak, tunjukkan biar ada buktinya di situ. Kalau saksi nggak belum. Mana SKT-nya? Oke kita dulu ke sana. Kalau kita lebih SKT-nya kalau itu pada kawai ini Pak, ini sudah masuk dalam plasma. Ini kan selalu puan yang dia bawa-bawa. Yang puan ini kadang-kadang dia bawa. Adinda, sekali lagi sampaikan, kami ini bukan kata-kata PTP ya. KUD menyampaikan ya bahwa masuk terdaftar itu dari penjuru kabupaten pemerintah dan negara itu jumlahnya terdaftar 500 ya. Nah, kita 500 saja organisasi tanahnya berkisar 200. Ini kan satu degelan yang kereok. Cukuplah di mana sebabnya satu. Nah, lalu yang kedua, PTP dengan KUD tidak ada MOU kepemilikan tanah yang secara resmi di hadapan notaris kalau perlu. Itu indah. Yang ketiga, kenapa tanah yang sudah terdaftar di PTP dijual dengan riba? Ya, tiga. Nah, sekarang ada surat tentang masalah memohon untuk dilepas. Sampai detik hari ini hanya surat permohonan. Tidak ada restu dari PTP. Sejujurnya saya terbuka. Saya didukung PTP mau demo timpa. Terbuka sudah habis kedudukan.
Anggaran yang benar. Ini yang sebenarnya. Jadi bukan abang mengarang, abang. Ini keluarga kami, semua keluarga Kota Jawa. Jadi tidak sembarangan. Ya, maka dari itu ading-ading 57 itu bawalah SKT. Pernah nggak membaca SKT satu persatu ading? Pernah. Mana foto PP SKT-nya? Langsung situ aja di desa itu ada. Pernah. Ngaranya siapa catat? Saya catat saya besar 10 tahun umur di sini. Ini Terus yang catat Mas desa itu hanya desa yang tahu saya. Pak. Pak Teguh. Mohon maaf Pak. Ya. Karena ini ada masalah kami Iya. tidak percaya. Kami minta buka. Betul Pak. Mau Pak Teguh. Itu saja kami kan Aturan itu kan- apa pentingnya sama saya? Aturan itu kan bagaimanapun itu kebijakan dari desa. Kalau desa mengeluarkan itu haknya desa. Ya Pak, ingat. Pak. Karena penentuan itu keputusan diambil keputusan dari desa Pak. Iya Pak. Komandan, ini Adin. Ini kan demi kebaikan. Iya Pak. Kenapa kekutan kalau bocor? Ada Pak, yang dibukakan yang ini satu. Kalau kita mau bukakan tidak bisa karena aset desa sama perusahaan. Perusahaan tidak mau mengeluarkan asetnya semua, ya Pak. Karena dia ada jalur pribadi dia, aslinya dia, negaranya dia, perusahaan. Itu mengeluarkannya. Didi membuat mendapat duit 42 juta tapi tidak membuat SKT. Dasar apa Didi dapat duit? Terbukalah. Apakah sedekah? Apakah uluran tangan? Terbuka. Makanya tadi Pak untuk sampaikan ini kan proses sebelum terbit surat pernyataan proses itu ada berapa kali musyawarah desa Pak sini. Lalu kesimpulannya 57 itu dibuatkan SKT untuk dasar menerimanya direhabilitasi. Walaupun yang menerima itu Pak lebih dari 50 itu semua kakak di sini dapat. Karena itu ya termasuklah yang Kakak di sini orang-orang Pak, kata beliau. Di sini semua kakak di sepak Pak. Jumlahnya 79 orang. Siap. Tapi dari desa ini waktu ribuannya ini itu yang dikeluarkan dari jumlah itu banyak 59 kakak. Ya. Itu yang rata-rata ini mewakili semua itu. karena jumlah tanahnya itu yang bisa diwakilkan. Sudah ya. Yang mana yang mau? Logikanya gini Pak, kalau pada setuju itu kenapa pada saat jual beli tanda ini ambil dulunya, itu kan logika benar sudah itu. Kalau masa Allah pada pernah ada SKT dan sebagainya, tiba-tiba ada apa, itu kan lampiran di buka jual beli itu kan SKT. Jadi itu bingung. Sekali lagi Adinda ingatkan, benar kita jangan terplik-plik. SKT itu dibuat sudah pembayaran baru dibuat. Ingat tadi pemerintah itu prosesnya. Makanya ada Tanyalah masyarakat di sini prosesnya kayak apa yang menerima itu. Hari ini udah buatkan surat pernyataan penguasa fisik yang si A itu menjual itu artinya apa masalahnya? Secara hukum ada masalah itu. Kesepakatan kami membagi itu malah musyawarah desa Pak, itu kewenangan desa, itu masyarakat. soal kawan saja. Sudah, itu aja. Tipe kan? bukan timba SDE Pak. SD. Berarti SD itu ya kurang lebih aja Jadi yang secara brand hukumnya SDE. Nah, sekarang SD gua. Ya. Oke. Kami datang ke SD ya. Ini perjanjiannya. Ini ada perjanjian di atas materai. Apa bunyinya Pak? Intinya dia akan datang untuk membuka. Jadi kita terbuka transparan itu demi kebaikan. Sudah dibuka kok. Dasarnya itu terbuka. Buka silakan. Kan itu yang 5 duitnya Pak. Ya, Plus jumlah kakak yang ada sertifikat. benar. Ada Benar. SKT. Yang 50 itu saya gugat. Kalau memang keterangannya palsu nanti, saya gugat Pak. Karena demi kebaikan. Bukan kami melemahkan adik-adik kami orang sepapat. Tapi adik sepapat ini kan bujur kan dia yang mulai SKT. Saksinya siapa, sambitannya siapa. Ini polisi. Kami keluarkan di tangan. Semua kami lawan bini-bini yang 4 juga. Ayo, bujur tidak. Ini alhamdulillah. Ya. Pada saat itu dia baca lah tentang Membaca, karena itu kan ada tanah. Apa bacanya pertama? Cuma kita keluarkan kalau langsung diserahkan ke desa. Kita lewat desa pengambilannya ini. Nah, makanya sudah bujur adik Pak. Buka. Buktinya ada itu menandatangani SKT. SKT itu kan bunyinya sesuai bidang tanah kalau.
Iya betul Pak. Ada bedanya Pak, ini kan Datang mungkin sudah si A, si B, si D yang tanda tangan. D. Sekali lagi yang Ibu sampaikan, kita menuntut surat itu harus ada muara bukti, ada saksi dua, itu baru hukum berlaku. Kagak ini sebutin. Nah, ini duit apa yang digugat tanah? Tanah. Nah, kamu tanah kenapa memisahkan 400 terus bisa lagi itu. Ini secara malam merasa tanda tangan yang mulai kita. Jujur lah. Merasa kita bukan merasa mereka tidak ada. Merasa ada. Kalau SKP rasanya ada. Yang ada kan cuman taksir sama kita di Sukiano. Malam-malam di kantor saya saja. Sebentar kita pemukaan yang ngomong Pak. urusan kalau untuk maju desa itu kenapa dihalangi itu dari dulu sudah termasuk ulun kalau PSR dia halangi dia ulun tahu aja orangnya. Nah jadi ulun diminta ini apapun yang terjadi di belakangnya kemarin kita selalu menerima duit dan ini bertanggung jawab berarti bukan orang bahkan itu mewakili 79 kakak sebenarnya karena tanahnya cuma 114 lalu 59 orang aja itu pun ada yang bapaknya 0,27 mencukupi mempaskan tanahnya terang. Jadi tidak lagi sebenarnya dapat pembuktian harus ini. Kalau itu berdasarkan SKTS kan itu dokumen desa kan sembarang bunuh orang kan. Kan sembarang di pengadilan kan kita buka. Jadi kamu tahu itu temuan kami tadi ini di desa ini. Jadi karena sudah ini sudah siang, makanya ulun memohon perbuatan ini. Ayo kita gelar data dengan ini. Untuk pembuatan perbuatan kami desa siap dengan ini. Mau apa? Untuk mengajukan ke jalur hukum. Ya, silakan. Kalau soal dari Pak Tunggu tadi 2 alat bukti yang cukup, ya silakan. Itu hak sampean, ya kan? Hak warga masyarakat sepapa. Ya kalau sampean sudah menemukan, ya itu resiko. Ya, suatu perbuatan pasti ada resikonya, ya kan? Kalau dari Bapak Tunggu sudah menemukan 2 alat bukti, itu silakan monggo apa mau perdata atau mau pidana. Kalau itu melanggar pidana silakan laporkan ke pidana, kalau perdata ya ke pengadilan. Mungkin tadinya dari awal saya mari kita diskusi walaupun hati panas kepala dingin, ya kita tetap satu keluarga. Yang mana kami melihat adanya hal-hal yang mungkin kami tidak memahami. Dan yang pertama perlu kami sampaikan, baik dengan pemerintah, baik dengan penegak hukum di Polres Kota Baru, bahwa kami sangat menduga adanya sebuah rekayasa yang luar biasa. Pertama, alasan pembicaraan di dalam forum tadi bahwa tanah ini terdaftar di PTP, di KUD Nusantara 3. Tapi memang ada permohonan dari kepala desa untuk memohon kepada KUD untuk melepas tanah itu. Namun sampai detik pembicaraan ini kami mewakili rakyat ingin minta terbuka adakah surat izin dari PTP untuk melepas tanah yang diduga terdaftar di KUD PTP Nusantara 13. Maka dari itu kami bingung dalam surat undangan, sebenarnya kami hanya di situ mencari solusi. Yang sangat aneh dan ajaib menurut kami bahwa mantan sekretaris desa Supapah sudah mengatakan segel yang ada 20 hektar yang dibeli oleh Papuan itu benar ada. Tapi adanya kita mau di mana? Jadi bagusnya terbuka dan transparan. Yang kedua, kami mendengar adanya kurang lebih 57 sampai 58 warga yang akhirnya milik tanah tersebut membuat SKT yang dibuat semuanya dan dijual kepada perusahaan. Nah, sedangkan kami minta fakta dan bukti itu tidak dilihatkan. Inilah hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan kami. Kalau mau jujur dan indah harus dibuka supaya kita sama-sama anak bangsa. Jangan sampai kayak kita mewakili masyarakat Gunung Batu Besar
dengan adik-adik kami yang berada masyarakat Sepapa menjadi benturan. Nah, yang ketiga, penjelasan oleh Ketua PPD Saudara Di mengatakan mereka menerima duit 42 juta dan hanya menandangi kwitansi dan mendatangi lembaran yang tidak dibaca. Nah, maka dari itu kami sangat menduga bahwa SKT yang dibuat ini merupakan rekayasa untuk menamakan adik-adik kami yang ada di desa Sepapa. Maka dari itu kami insya Allah akan membicarakan ini ke tingkat pemerintah, ke tingkat kepolisian, dan insya Allah kami juga membicarakan secara usul ke tingkat timpa. Harapan kami, karena ini bermasalah belum selesai antara warga Gunung Besar dan Sepapa, maka dari itu karena menyangkut lahan tersebut, kami mohon supaya jangan membuat kegiatan di sana. Itulah kami sampaikan. Kami harap pemerintah daerah, Bupati Secapar, Pak Sekda maupun yang lainnya, mohon bisa membicarakan ini secara usul dan secara transparan demi kebaikan anak bangsa. Terima kasih.